Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Dr. Tendi Noparas, MSI Med, spesialis anestesi terapi intensif, subanestesi obstetrik konsultan. Saya adalah pengajar staf dosen di bagian anestesiologi dan terapi intensif program studi anestesi FK Unsud. Tujuan pembuatan video pembelajaran ini adalah sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam hal ini kami mengampu mata kuliah anestesi bedah obstetrik dan ginekologi 2 yang merupakan mata kuliah di semester 4 urut ketiga dengan bobot SKS adalah 3 dan dilaksanakan kurang lebih selama 4 minggu. Kontributor untuk mata kuliah ini adalah kami sendiri, karena ini adalah di bidang kami, yaitu di bidang konsultan anestesi obstetri. Kemudian deskripsi dari mata kuliah ini adalah diharapkan para peserta program pendidikan dokter spesialis 1 anestesiologi dan terapi intensif mampu melakukan pengelolaan perioperatif pasien obstetri dan ginekologi dengan penyulit serta penanganan pasca bedah di ruang pulih dan terapi intensif. Capaian pembelajaran dari lulusan dari mata kuliah ini meliputi aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah peserta didik mampu melakukan pengelolaan perioperatif pasien obstetri dan ginekologi dengan penyulit serta penanganan pasca bedah di ruang pulih sadar dan perawatan intensif. Dengan fokusnya adalah mata kuliah ini nanti dibuatkan video pembelajarannya adalah untuk resusitasi ibu dan hamil. Kemudian sub dari capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu untuk menganalisis materi resusitasi pada ibu hamil dengan pokok bahasan atau materi pembelajaran adalah stratifikasi risiko kehamilan, kemudian penyebab henti jantung maternal, kemudian bantuan hidup dasar ibu hamil, dan bantuan hidup lanjutan ibu hamil. Bentuk dan metode pembelajarannya adalah belajar 2 arah atau student centered learning, kemudian small group discussion, case-based discussion, bedside teaching. Kemudian untuk penilaiannya adalah penilaian untuk aspek kognitif menggunakan CBT sebesar 30%, kemudian CBD 15% atau case-based discussion, dan tugas-tugas untuk mahasiswa 15%. Jadi untuk aspek kognitif ini totalnya adalah 60%. Kemudian untuk penilaian aspek psikomotor menggunakan DOPS dengan persentase sebesar 15%, dan penilaian untuk attitude atau afektif adalah sebesar 15%. Setelah ini akan saya presentasikan video pembelajaran dengan judul penanganan henti jantung pada kehamilan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya mahasiswa. Pada kesempatan siang ini kita akan belajar penanganan henti jantung pada kehamilan. Sebelum kita memulai video pembelajaran dan perkuliahan, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelumnya kami mengingatkan bagi mahasiswa yang belum mengisi absensi untuk melengkapi absensi terlebih dahulu. Sudah semua ya?
Nah, ini adalah materi tentang penanganan henti jantung pada kehamilan. Ini sebenarnya kelanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya kemarin kita belajar apa, Andi? Emboli air ketuban. Ya, emboli air ketuban itu salah satu komplikasinya adalah cardiac arrest. Makanya ini adalah pembelajaran lebih lanjut. Nah, untuk sekedar untuk merecall tanda-tanda dari emboli air ketuban, silakan Ais. Izin dokter, tanda-tanda emboli air ketuban di antara hipotensi, hipoksia, dan koagulopati dokter. Ya, jadi komplikasi yang paling parah dari emboli air ketuban adalah cardiac arrest ya. Sering terjadi cardiac arrest selama durasi operasi. Oleh karena itu, mahasiswa semuanya harus bisa mengolah terhadap henti jantung. Nah, untuk henti jantung orang hamil dan tidak hamil itu ada sedikit perbedaan. Makanya kami memberikan materi ini. Slide. Nah, yang harus diingat ya, pada orang hamil itu fisiologinya berbeda ya. Orang hamil itu seperti diketahui volume darahnya bertambah gitu ya. Jantungnya juga berkompensasi gitu ya. Karena itu kalau orang hamil sampai terjadi henti jantung, berarti kehilangan darahnya atau volume darahnya atau cardiac outputnya sudah sangat turun sekali. Jadi kita harus lebih aware kalau hipotensi pada orang nggak hamil itu perkiraan darah kita masih 1.500-2.000. Tapi kalau orang hamil itu darah di atas 2.000. Apalagi kalau sampai terjadi cardiac arrest gitu ya. Nah, harapannya jangan sampai cardiac arrest itu terjadi pada orang hamil karena sudah sangat terlambat. Oleh karena itu kita harus lebih deteksi dini pada orang hamil ya, jangan sampai terlambat. Kepekaannya harus lebih meningkat karena fisiologinya berbeda. Dan harus diingat pada orang hamil itu nyawanya ada dua ya, ada ibunya dan janinnya. Kemudian juga demikian pada orang hamil itu dia karena kebutuhan oksigennya meningkat, makanya dia sangat sensitif sekali dengan hipoksi, apalagi dengan parunya yang tertekan oleh diafragma, kemudian frekuensi napasnya lebih sering gitu ya. Jadi kalau seorang hamil itu sampai terjadi desaturasi di bawah 95, misalnya 94, 93, dia penurunannya akan lebih cepat ya, karena batas saturasi atau kebutuhan oksigennya lebih tinggi pada orang hamil. Jadi poinnya nilai fisiologis pada orang hamil itu lebih tinggi pada parameter-parameter tertentu. Oleh karena itu kita harus lebih sensitif kepekaan kita terhadap tanda-tanda kekritisan pada orang hamil. Slide. Nah, ini seperti kita ketahui negara kita ini angka kematian ibu bayinya masih sangat tinggi ya, sangat tinggi baik di tingkat nasional maupun di Asia Tenggara itu regional ya. Jadi ini menjadi proyek bersama karena negara maju atau berkembang itu salah satu indikatornya adalah kematian ibu dan bayi. Kalau dia masih kematian ibu bayi masih tinggi, dia bisa dikategorikan adalah negara miskin atau terbelakang. Jadi ini menjadi parameter. Ini makanya menjadi perhatian kita semua. Slide. Nah, ini kira-kira materi yang akan diberikan ya, outline-nya bisa dilihat. Slide selanjutnya. Nah, ini harus dipersiapkan ya sebelum kita melakukan pertolongan terhadap henti jantung. Hal ini harus kita perhatikan, terutama yang berbeda ya. Ada istilahnya perimortem cesarean delivery, ini nggak ada pada selain bukan orang hamil ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Slide. Oke, ini adalah alat-alat yang harus dipersiapkan ya. Yang harus dipersiapkan sepertinya banyak sekali. Insya Allah kita sudah ada semua di sini, jadi kita bisa sudah lengkap lah di sini. Slide. Nah, ini ya supaya pasien tidak jatuh dalam henti jantung. Ini ada beberapa parameter yang harus kita perhatikan bersama ya. Ini early warning system tapi pada orang hamil ya. Ada perbedaan antara orang hamil dengan tidak hamil. Bedanya di mana? Bisa kita lihat di sini ada pain, discharge, dan proteinuri. Nah, itu menjadi salah satu parameter. Kalau yang bukan orang hamil nggak ada itu parameter pain, discharge, dan proteinuri. Kita perhatikan aja, kalau nilainya merah semua, berarti kemungkinan itu emang kritis pasiennya. Tapi kalau nilainya hijau semua, kemungkinan aman. Kalau kuning, masih relatif baik gitu ya. Nanti kita jumlahkan angka-angkanya itu masing-masing adalah poinnya satu, masing-masing parameter itu ada RR, saturasi oksigen ya, tanda kekritisan suhu, kemudian sistolik, diastolik, heart rate, kesadaran, vein, discharge, dan proteinuri. Kalau misalnya ada semua, ini semua parameter ada semua, kemungkinan kalau merah itu angkanya di atas dari 7. Kalau angkanya dari 7, maka tata laksana kita adalah kita harus lebih pengelolaannya lebih komprehensif, melibatkan anestesi, melibatkan bidang-bidang komorbid yang terkait gitu ya. Kemudian perawatannya harus di ICU, di intensivis gitu ya. Ya, slide. Nah, ini hal-hal yang tadi sudah sampaikan. Kalau orang hamil tadi ada istilah perimortem cesarean delivery. Nah, ini ada juga nih perlakuan khusus pada orang hamil, yaitu pertama adalah miring ke kiri. Kenapa harus miring ke kiri?
Karena ada sindrom ortocarpal sindrom, karena vena cava inferior ada di sebelah kanan. Jadi kalau kita miringkan ke kiri, harapannya vena cava inferior itu tidak tertekan sehingga preload ke jantung akan membaik gitu ya. Makanya ini tindakan sederhana tapi sangat berarti gitu ya. Kemudian tadi karena orang hamil itu diafragma tertekan, functional rescue capacity-nya turun, kemudian airnya naik, kebutuhan oksigennya naik, maka dia harus diberikan oksigen yang cukup. Karena nilai normal orang hamil dengan tidak hamil berbeda ya. Orang hamil minimal 95. Kalau orang tidak hamil 88 sampai 92% masih cukup. Kemudian yang cukup penting adalah akses intravenanya harus di atas diafragma. Jadi minimal di atas kubit ini, mungkin di vena basilica atau cephalika gitu infusnya. Kenapa? Karena kalau kita pasang infus di kaki, dia akan keblok sama ortocarpal sindromnya gitu, maka infusnya harus di kaki. Kemudian faktor-faktor penyebabnya nanti akan dibahas, penyebab henti jantung ini harus ditata laksana gitu ya. Ya, slide. Ya jadi gitu. Akses venanya bisa verify dulu, nggak apa-apa, nggak harus CVC karena resiko vena central itu sangat berisiko sekali. Jadi IV verify sampai 2 hari itu masih oke. Untuk pemberian obat-obat vasoaktif juga masih aman gitu ya untuk 2 hari. Nanti sambil lebih lanjut bisa dipasang CVC atau pemberian akses verifier yang lain, misalnya midline atau VICC. Poinnya adalah kalau verifier harus di ekstremitas atas, pakai yang pendek dan ukurannya besar karena untuk loading cairan ya, yang pendek dan ukurannya besar. Ya kalau diperlukan adalah dua line gitu ya. Dan cairan-cairan yang diberikan adalah cairan isotonik misalnya RL. Slide. Nah, ini ada 2 teknik untuk bantuan hidup dasar, bantuan hidup ya, ada bantuan hidup dasar dan bantuan hidup lanjutan. Kalau dasar berarti ya tindakan kita seperti biasa ya, airway, breathing, sirkulasi, termasuk juga dekompresi, tapi tidak membutuhkan alat penunjang lain. Kalau yang lanjutan kan membutuhkan alat penunjang lain ya, misalnya untuk airway kita perlu intubasi, kemudian untuk breathingnya kita mungkin perlu ventilator, untuk C-nya mungkin kita perlu defibrillator ya yang lebih advance, dan untuk selanjutnya dan untuk pengelolaan post cardiac arrest-nya mungkin perlu perawatan di ICU gitu ya. Nah itu termasuk bantuan hidup lanjutan gitu ya. Ya, slide. Ini ada perbedaan pengelolaan ya antara interhospital dan out hospital ya, di dalam dan di luar hospital. Kalau di dalam hospital urutannya pengenalan awal dan pencegahan, jadi diagnosis dari cardiac arrest, raba arteria karotis, raba apa enggak, kemudian aktivasi respon darurat, code blue, CVR kualitas tinggi, defibrilasi, perawatan pasien itu dan pemulihan. Sedangkan kalau di luar rumah sakit, itu yang urutan pertamanya adalah bukan pengenalan awal, karena kalau di luar tuh orang yang menemukan orang awam ya, dia tidak tahu meraba arteria karotis di mana. Jadi kadang-kadang dia cukup melihat pasien tidak sadar, kemudian tidak ada napas, itu udah cukup bagi orang awam di luar rumah sakit itu. Tapi kalau di luar rumah sakit dia harus menentukan arteria karotis teraba atau tidak gitu ya. Di urutannya kalau di luar rumah sakit adalah aktivasi respon darurat, CVR kualitas tinggi, defibrilasi, dan ini resusitasi lanjutan ke rumah sakit. Itu perbedaan di situ. Kemudian di rumah sakit ada perawatan pasca henti jantungnya dan kemudian pemulihan ya. Slide. Nah biasanya yang menemukan kasus emergency itu bukan dokter ya, makanya kegawatan atau henti jantung adalah kompetensi milik semua orang. Jadi semua orang harus dilatih ya. Jadi mulai pemadam kebakaran, anak sekolah, petugas pengaman gitu ya, sampai dengan perawat, staf rumah sakit. Ya. Bahkan keluarga pasien juga harus diajari juga gitu. Nah untuk pengetahuan janin misalnya kardiotokografi atau Doppler ya, Doppler untuk memonitor denyut jantung janin kadang perlu disingkirkan karena itu kadang mengganggu atau menginterupsi pada saat kita melakukan CVR gitu ya. Kalau memang tidak diperlukan tidak usah dipasang gitu ya pada saat pasien cardiac arrest. Ya, slide. Nah ini hampir sama ya, hampir sama secara umumnya. Ini poin-poinnya adalah alasnya harus keras. Kenapa harus keras? Karena kita mau memompa jantung antara sternum dengan vertebrae. Jadi kalau alas tidak keras, itu nanti vertebrae-nya akan ikut ke bawah gitu. Jadi darah pompa tidak akan tertekan antara sternum dengan vertebrae. Kemudian posisikan pasien terlentang ya, letakkan tangan penolong di tengah dada. Ya, hampir sama ya untuk titik kompresinya yaitu di 2 jari di atas proses sipoideus ya. Kemudian kecepatan kompresinya juga 100 sampai 100 per menit, kedalamannya 5-6 cm atau 2 inci. Kemudian tidak boleh terlalu banyak interupsi ya, di sela-sela ngobrol atau di sela-sela kita memberikan bagging yang terlalu sering gitu ya, nggak boleh juga ya. Jadi bagging atau pemberian ventilasi tekan positif pada pasien cardiac arrest itu cukup 10 kali per menit aja atau 6 detik sekali gitu. Kemudian memberikan recoil dada sempurna, karena pada saat recoil dada sempurna adalah pada saat pengisian dari jantung terisi oleh darah ya. Jadi dibiarkan recoil dinding darah itu kembali ke
posisi semula. Makanya kompresi juga jangan harus memberikan kesempatan recoil dada sempurna. Kemudian yang khas pada orang hamil adalah ada left uterine displacement. Jadi kita harus menggeser uterusnya ke sebelah kiri. Tujuannya apa? Supaya membebaskan vena cava inferior supaya tidak tertekan oleh uterus yang gravid dengan vertebrae gitu. Makanya disingkirkan. Tekniknya bisa didorong atau bisa ditarik pakai 1 atau 2 tangan. Ya, slide. Nah, ini penguasaan airway semakin cepat semakin baik ya. Jadi kalau bisa segera diintubasi. Tapi kalau intubasi termasuk tindakan advance ya. Tindakan advance advance life support gitu. Kalau untuk basicnya mungkin bisa mode to face mask gitu ya, face mask. Nggak boleh mode to mode lagi karena sekarang ada penularan hepatitis, kemudian HIV dan COVID. Jadi rekomendasi demikian. Jadi kalau bisa intubasi, kalau misalnya di vehicle, ini ada tempat pemakaian LMA untuk CVR, laryngeal mass airway. Jadi kalau kita nggak bisa intubasi, LMA ada tempat di sini. Makanya LMA merupakan salah satu alternatif kalau kita nggak bisa intubasi gitu ya. Oke, slide. Nah, untuk teknik memegang face mask-nya kita bisa 1 tangan, 2 tangan ya. Jadi nggak ada masalah. Jangan malu kalau nggak bisa dengan 1 tangan terus dibantu dengan 2 tangan ya. Intinya ventilasi itu harus masuk ke paru-paru ya dengan baik. Jadi jangan sampai ada bocor gitu. Dan pemberiannya tidak boleh terlalu sering. Kalau ventilasi terlalu sering, malah tekanan intratoracnya tinggi, malah darah tidak bisa masuk ke jantung atau ke atrium kanan gitu ya. Slide. Nah, ini yang krusial untuk orang hamil yang khas, jadi left lateral uterine displacement ya. Yang direkomendasikan adalah dengan menggeser uterus baik dengan menarik atau mendorong ya. Berarti kalau dia menarik dari sisi sebelah kiri, kalau mendorong berarti dari sisi sebelah kanan gitu ya. Ya, lanjut. Nah, ini adalah gambarannya. Kalau ini kan berarti mendorong berarti dari sisi sebelah kanan dengan 1 tangan ya. Jadi pada orang hamil menolongnya bisa 3 penolong minimal ya. Ada yang ventilasi, memberikan ventilasi, ada yang resusitasi, dan ada yang left uterine displacement ya. Slide. Nah, ini yang dengan menarik berarti dari sisi sebelah kiri dengan memakai kedua tangan. Lanjut. Nah, kalau teknik seperti ini sudah tidak direkomendasikan lagi karena pasien dimiringkan ya. Kalau dimiringkan gimana? CPR-nya disusahkan ambil miring kayak gini. Jadi agak sulit gitu ya. Jadi lebih terpilih adalah dengan teknik tadi ya, mendorong atau menarik uterus gitu ya. Ya, slide. Jadi sama ya, untuk kompresi baik hamil maupun tidak hamil ya. Di titiknya di 2 jari prosesi pedois dengan tangan dominan adalah di atas gitu ya. Slide. Nah, untuk ini adalah teknik defibrilasi. Sekarang kita kenal ada automatic external defibrillation ya. Jadi kalau ada pasien tidak sadar gitu ditemukan, itu aktivasi respon kan. Kita mengaktifkan respon cepat tadi, dan penolong yang datang itu harus membawa AED ini, automatic external defibrillation. Nanti tinggal ditempelkan di apex sama di lateral sebelah kiri di bawah papilla mamae itu. Nanti di situ didetek dan AED-nya akan memberikan instruksi apakah ini bisa dilakukan defibrilasi atau cukup diberikan CVR. Ya, lanjut. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya ya untuk AED. Jadi dipasang di atas kanan dan di bawah sebelah kiri ya, apex kanan dan sebelah kiri dari lateral sebelah kiri. Kemudian mesin akan menganalisis mesin AED-nya dan tidak boleh ada yang menempel dengan pasien. Kemudian setelah defibrilasi diberikan, kalau memang ada indikasi baik itu PTPF tanpa nadi, dilanjutkan dengan CVR ya selama 2 menit. Tidak boleh ada jeda. Jadi kuncinya di situ. Lanjut. Nah, ini adalah algoritmenya. Jadi kalau ada pasien tidak sadar, pasien diamankan dulu. Misalnya kalau misalnya jatuh dari ketinggian, dia ditaruh dulu di tempat yang aman, jangan sampai di tengah jalan atau jauh dari runtuhan gitu ya. Kemudian cek responsifnya. Cek responsifnya memakai teknik AFU itu, alert, verbal, painful, dan unresponsive gitu. Kalau memang tidak respon, kita mengaktifkan sistem aktivasi respon cepat tadi ya, memakai bantuan. Bantuan itu datang baik 3 orang dan membawa alat-alat yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan termasuk AED, obat-obatan, dan monitor dan alat-alat yang diperlukan ya, seperti intubasi dan semuanya. Kemudian tahap berikutnya adalah kita cek napasnya, ada napas atau tidak. Kalau misalnya ada napas, kemudian nadi teraba, berarti pasien aman, stabil. Tapi kalau tidak ada napas, tapi nadi teraba, berarti dia perlu bantuan support aja ventilasi gitu ya.
diberikan bantuan napas 10 kali per menit atau 6 detik sekali ya. Kemudian dipertimbangkan kalau ada depresi napas seperti itu, kemungkinan adalah narkotika ya, opioid. Jadi perlu dipertimbangkan untuk pemberian obat anti opioid. Kemudian apabila tidak ada napas, kemudian tidak ada nadi, dan nadi ini harus dikonfirmasi, tidak boleh lama-lama, hanya dalam waktu 10 detik. 10 detik tidak teraba, dilanjutkan dengan CVR, resusitasi jantung paru gitu ya, selama 2 menit ya. Jadi 30 kali kompresi dan 2 kali ventilasi gitu. Dan kecepatan kompresinya 100 sampai 120 kali per menit dan ventilasinya 6 detik sekali kurang lebih gitu ya. Dan setelah AED, kalau penolong itu datang, kemudian AED itu datang, AED segera ditempelkan di dinding sebelah kanan ya, lateral kanan, dan apeks jantung sebelah kiri. Nanti dinyalakan, nanti AED itu akan menganalisis dan memberikan instruksi apakah pasien ini perlu diresusitasi jantung paru atau perlu defibrilasi. Kalau memang perlu defibrilasi, nanti penolong harus menjauh dan AED akan secara otomatis memberikan defibrilasi. Slide. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya ya. Jadi kalau memang indikasi untuk defibrilasi, yaitu misalnya PTPF tanpa nadi, maka diberikan defibrilasi. Kemudian dilanjutkan CVR 2 menit, tidak boleh berhenti. Kemudian obat-obatan bisa diberikan intravenoperifер atau interosius ya, udah nggak ada intratracheal lagi. Kemudian dilihat ritmenya ya, cek ritm, bukan cek nadi tapi cek ritmenya. Lihat nadinya, kalau nadinya masih gambaran nadinya adalah PTPF tanpa nadi, yang harus dilanjutkan dengan defibrilasi dengan shock ya. Shock, kemudian dilakukan CVR selama 2 menit dan epinefrin diberikan ya. Kemudian ditata kelola dengan intubasi dan dipasang kapnograf ya. Jadi setelah CPR yang keberapa, berarti CPR pertama, kedua, dan ketiga, CPR yang ketiga itu sudah langsung epinefrin masuk, kemudian intubasi dan kapnograf dipasang. Ini kapnograf ini penting dipasang, dia merupakan salah satu indikator keberhasilan dari intubasi. Jadi kalau kapnografnya meningkat angkanya atau mendekati normal, berarti cardiac output juga ada gitu ya, ada aliran darah menuju arteri pulmonal gitu ya, berarti ada cardiac outputnya, itu menunjukkan situ. Jadi kapnograf harus dipasang. Kemudian kalau misalnya PTPF tanpa nadi dan ada indikasi untuk defib, jadi dilanjutkan dengan defibrilasi atau shock. Kemudian setelah CPR yang keempat, selama 2 menit bisa diberikan obat antiaritmik yaitu amiodaron, antidokain, dan tangani penyebab yang lain yang mungkin bisa dipulihkan, misalnya hiperkalemia atau hipotermia gitu ya. Kemudian kita lihat sisi yang sebelah kanan, kalau memang iramanya itu adalah PA atau tidak indikasi untuk defibrilasi, misalnya pulseless electrical activity atau asystole atau electromechanical dissociation, itu terapi definitifnya adalah pemberian epinefrin segera ya, baik maupun intravena maupun intraosius. Itu diberikan setelah kita lakukan CVR ya. Pokoknya kuncinya untuk yang asystole atau VA atau EMD ini adalah CVR ya. Kemudian CVR, epinefrin, intubasi, dan kapnograf dipasang gitu ya. Kemudian setelah 2 menit CVR, kita cek ritmenya. Kalau misalnya masih asystole, dilanjutkan dengan CVR ya, dilanjutkan dengan CVR. Kalau misalnya berubah menjadi PTPF tanpa nadi dan ada indikasi untuk shock, maka kita ikuti algoritma yang shockable tadi ya. Berikut adalah simulasi resusitasi jantung paru pada ibu hamil. Silakan para mahasiswa untuk memperhatikan, mempraktekkan ya, saling bergantian. Ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ventilasi. 2, 3,
2 menit ya. Kita melakukan kompresi CVR selama 22 menit. Mau bilang 2 menit. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ventilasi 2 kali sampai dada terangkat ya. 1, 2. Nah, anggap ini sudah 2 menit. Kalau sudah 2 menit, apa yang kita lakukan? Evaluasi cek nadinya. Kalau nadinya misalnya keluarnya asystole tidak unshokable, berarti kita apakan? Lanjutkan CVR, terus berikan epinefrin intravena atau intrasius, kemudian intubasi, kemudian pasang kapnograf ya. Kalau misalnya ritmenya adalah ventricle tachycardia dan ventricle fibrilasi, berarti apa yang kita lakukan? Ya, diberikan shock ya, diberikan shock. Setelah shock dilanjut dengan CVR ya, kompresi jantung paru selama 2 menit ya, sambil kita melakukan pemberian epinefrin, intubasi, dan pemberian kapnograf. Biasanya dilakukan setelah CVR yang ketiga ya, biasanya CVR yang ketiga. Kemudian habis itu setelah 2 menit kita evaluasi lagi. Setelah itu evaluasi ritmenya. Kalau ritmenya masih PTPF tanpa nadi, berarti dia indikasi untuk shockable. Apa yang harus dilakukan setelah itu? Di shock, kemudian diberikan obat anti aritmik ya, amiodaron atau lidocain, sambil dicari penyebabnya apa, apakah hiperkalemi, hipotermi, atau yang lain gitu ya. Demikian cukup ya untuk pembelajaran mata kuliah anti jantung pada ibu hamil. Ya, terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Kami tutup ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran penanganan henti jantung pada kehamilan. Terima kasih saya ucapkan kepada tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Semoga proses sertifikasi dosen bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang optimal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.